Dari awal gue datang, gue ngeliat unit aja, gue bisa nebak ini mobil arahnya kemana, sob. Oh gitu ya. Iya. Mungkin Jadi lu udah, jangankan orang ya, iya. jangankan karakter orang, mobil Iya, aja gue bisa iya. tahu ini mobil akan trouble apa enggak gitu. Sempat Berarti ada yang ngeklaim kayak gitu, lo nipu ya, lo ngomong dong kalau mobil rusak gini kan gue gak akan beli. Nggak gitu konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Selamat datang kembali di podcast Jalan Bisnis. Karena di setiap bisnis pasti ada jalan. Oke, kita telah kembali lagi di podcast kali ini. Kita akan membahas tentang jual beli mobil bekas. Nah, sekarang kita sudah kedatangan seorang narasumber yang pasti ahli dalam bidangnya. Kemarin kita udah bicara bisnis tentang import, lalu wedding organizer, lalu ada vendor fotografi. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang mobil bekas. Nah, ini semoga nanti akan menjadi sebuah edukasi untuk teman jalan bisnis, untuk bisa istilahnya tuh apa ya, kalau bisa dibilang nanti teman bisnis tuh punya jalan ya, punya jalan mau bisnis apa sih, nanti tinggal teman bisnis pilih aja. Oke, sekarang kita akan memasuki segmen pertama, segmen Mukadimah, segmen Mukmuk. Selamat datang kembali teman jalan bisnis di segmen Mukmuk, segmen Mukadimah. Nah, sekarang kita telah hadir nih seorang narasumber, pelaku bisnis jual beli mobil yang pastinya sudah berpengalaman di dalam bidangnya. Nah, ini seorang narasumber ini adalah seorang temen ya, atau sobat gue dari tahun 2007 dan sampai sekarang kita masih berteman, masih baik-baik saja, alhamdulillah. Nah, ini sekarang beliau ini akan memberi materi tentang bagaimana sih kita menjalani sebuah bisnis jual beli mobil itu yang secara benar ya. Telah hadir narasumber kita, namanya Bang Adit. Apa kabar Bang Adit? Alhamdulillah baik, sob. Dipanggil Abang, Mas, atau panggil Adit aja. panggil Adit aja ya. Adit aja. Kalau Mas seolah-olah kayak jadi abang. Kalau Om seolah-olah udah ketuaan. Oh iya, siap. Sob, apa kabar, sob? Harusnya gue yang nanya kali. Oh iya. Lu kan yang hadir di sini. Gimana kabar? Kebiasaan, Oke, kebiasaan. gimana kabar lu, Sob? Alhamdulillah baik, sob. baik. Gimana di podcast datang ini, gimana nih perasaan? Podcast ini sebenarnya perdana ya, Perdanaan, untuk ya. untuk gua ngomong di podcast sebenarnya, sob. Ini Jadi baru- sebelumnya oh, kan cuma konten-konten biasa aja. Sebelum karena tamunya juga perdana sih sebenarnya. perdana. Nah, Oh iya juga ya. Iya. Oh gitu. Tapi ya menyenangkan sih, thank you loh udah diajak Ya. ke sini. Siap, Ini keren sama-sama. banget sih. Nah, ini kan kita masuk segmen pertama nih, Mukadimah, Mukmuk gitu kan. Siap. Nah, sekarang bisa nggak lo jelasin atau lo ceritain latar belakang lo gimana? Oke. Ya. Kalau diceritain latar belakang diceritain latar belakang itu sebenarnya terlalu panjang banget, sob. Jadi mungkin gue coba sortir aja. Jadi gue itu dulunya kebetulan berasal dari keluarga yang bukan keluarga sulit sih, tapi keluarga yang sederhana. Karena kalau dibilang sulit zaman dulu SD yang lain pada misalkan jajan 5.000, itu gue jajan 1.000 aja cukup. Jadi gue ngerasa gue tidak sulit saat itu ya. Oke, nah terus kondisinya itu jujur tidak seberuntung dengan anak-anak lainnya pada umumnya, yang akhirnya memacu untuk gue berpikir kayaknya gue harus lebih baik. Itu dulu. Kayaknya gue harus lebih baik, gue harus menjadi sosok yang mungkin bisa punya potensi ke depannya. Latar belakangnya itu, sob. Oke. Nah, ini kalau gue boleh tahu, jenjang pendidikan lo terakhir apa nih? SMA, sob. SMA. Kenapa SMA? Karena gue dari zaman sekolah itu, SMP, SMA itu justru hobinya main musik, sob. Oh, siap. Main musik. Jadi nanti setelah waktu itu setelah SMA itu nggak kepikiran untuk lanjut apakah harus kuliah atau gimana. Justru dulu berharapnya itu setelah SMA kepengen seriusin entah kursus atau kuliah musik gitu. Ya. Cuma karena keterbatasan kesempatan, jadi gue nggak kesampaian ke arah sana. Nah, ini teman jalan bisnis, Ya. jadi nggak perlu minder ya, walaupun kalian mau lulusan apa, tetap bisa berkarya, tetap bisa berbisnis tanpa Ya. melihat
latar belakang pendidikan. Nah ini contohnya sobat gue ini SMA gitu kan, tapi beliau sampai saat ini sukses menjalankan bisnisnya. Lanjut sob. Amin. Dan lucunya sob, nah Iya. cerita sedikit. Selama gua sekolah SMP, SMA, itu jujur gua dari segi akademis itu sama sekali tidak bisa diandalkan saat itu. Ya mungkin tidak bodoh-bodoh banget ya, tapi gua nggak terlalu nekunin harus peringkat 1, harus dapat prestasi. Dulu Nggak. rankingnya istilahnya gitu. Ranking Iya, dulu. iya. Nah dari zaman sekolah itu nggak sampai punya ranking gitu sob. Makanya dulu tuh selalu beruntung SMP, SMA itu zaman ujian atau ngerjain PR itu pasti ada orang yang nolong dulu tuh. Sorry, Jadi bukan- ujian nih orang kan pada lo belajar tuh. bukan nolong kali, apa lo nyontek Ji ya? Nyontek Nyontek juga ya? Tapi masalahnya biasanya kan kalau dia nggak mau nolong nggak mau Iya, ngasih iya. contek sob. Betul, Nah betul, iya, gue iya. beruntung saat Beruntung, itu. ya. Jadi setiap kali ujian gue selalu dikelilingin sama orang-orang yang mungkin ngebantu gue. Dulu mungkin mata lo masih mata elang ya. Mungkin. Karena kan lihat Mungkin. contekan itu kan harus fokus, bener gak? Kayaknya sob. Dan kita nggak tahu akan dibohongin apa enggak Iya, kan iya, waktu itu bener, kan. bener. Nah oke. Nah terus singkat cerita, kejadian itu justru bermula karena dari zaman gue sekolah pun gue berpikir kayaknya masa depan gue akademis nggak terlalu pengaruh deh sama gue deh. Nah, berarti lu udah bisa Kayaknya memprediksikan begitu. gitu ya. Tapi ini nggak patut dicontoh buat semuanya ya sob-sob Iya, ya. siap-siap. Jadi ya khusus untuk yang punya punya motivasi yang udah matang aja gitu. Udah punya tujuan yang udah matang. Kembali lagi nih, kenapa lu tertarik banget nih sama bisnis jual mobil bekas? Oke, nah Maaf. asal muasalnya gini sob. Dulu itu zaman gua kecil kita nggak mampu beli mobil saat itu. Oke. Jadi ada kesempatan gua untuk beli mobil itu dulu pakai cicil ya. Jadi cicil sebelum beli mobil itu justru gua dikasih musibah, gua sakit. Gua sakit yang diharuskan gua ada kendaraan khusus untuk gua beraktivitas sob. Nah ada kawan. Berarti dalam artian lu nggak bisa pakai motor gitu. Nggak bisa, Harus saat pakai itu mobil nggak bisa gitu ya. ya. Oke. Jadi harus pakai kendaraan yang safety dulu. Oke, siap. Nah saat itu kondisinya tidak memungkinkan karena gue ngekos di tempat kos-kosan yang kecil banget bareng istri gue waktu itu si Lia. Nah terus pokoknya nggak mungkin gue bisa punya mobil dengan kondisi kayak gitu. Itu dulu Kayak gitu. kayak gitu. Berarti Akhirnya ada dalam- teman gue sob karena persyaratan kredit itu kan sebenarnya kan harus lengkap semua sob. Ya kan, karena lu kan nggak kerja kan? Nggak kerja saat itu gue Oh. masih main musik kecil-kecilan lah yang dibayar itu cuma 75.000, 100.000 itu di era-era 2013 lah ya Ya, kalau oke. nggak salah gitu. Nah akhirnya gue nggak tahu karena mungkin Allah memberikan gue jalan Oke. dan petunjuk kalau memang terjadi ya terjadi sebenarnya gitu saat itu. Dan gue minta tolong tuh sama teman gue yang di Bogor kalau boleh sebut namanya si Doni Pai. Doni Pai. Mudah-mudahan dia lihat nih, ini Lihat ya, sejarahnya dari harus dia nonton nih. Iya. Iya. Terus Nah lanjut. terus akhirnya dibantu dan ternyata di approve sob. Di approve. Di approve. Gue ngambil waktu itu mobil Vios 2007 gue inget banget tuh. Cicilan berapa lama tuh? Cicilan 3 tahun. Per bulannya? Per bulannya kalau nggak salah 3 jutaan deh waktu Per itu. bulan 3 per bulan 3 jutaan. jutaan. Oke. Nah belajar dari situ yang tadinya gue bingung gimana cara untuk bayar angsuran itu. Nah akhirnya ya balik lagi kita dapat inspirasi itu karena dalam situasi yang bisa dibilang sulit. Kita harus mencari solusi di situasi yang terpaksa sebenarnya itu. Kan karena kalau tadi lo cerita gitu kan, Ya. bayaran untuk ngeband itu paling 75.000, Betul, Sob. 150.000 kan, Itu pasti nggak bisa mengcover. dan itu nggak tiap hari kan lo Nggak tiap hari, dapatnya. iya. Oke, lanjut Jadi Sob. bisa dikatakan penghasilan gue tuh nggak seberapa karena sebelum gue sakit, sebelum kena musibah itu, jujur gue pun nggak pernah isi bensin motor itu full sob. Karena gue ngerasa duit 20.000 itu besar saat itu. Jadi pasti teman-teman sempat ada yang pernah ngalamin ya. Jadi punya duit 20.000 nih, isi bensin motor tuh cuma 5.000, coba 5.000. Dan itu gue ada di situasi kayak gitu sob. Yang akhirnya gue dapat diizinin untuk kredit mobil dan gue nggak tahu nanti akan bayar gimana. Cuman gue bismillah aja karena gue tidak ada pilihan lain saat itu. Oke, jadi berlanjut. Akhirnya datang tuh mobil pertama, mobil Vios gitu kan, mobil Vios 2007 yang gue beli secara nyicil. Nah, di situ pertama kali pemikiran bisnis itu terjadi sob. Oke, I see. Jadi, Yang bisa gue iya. lakukan itu adalah gue melakukan sesuatu yang gue suka dulu. Istilahnya kalau sekarang bisa disebut passion ya. Passion. Oke. Karena memang gue dulu
punya prinsip gue mau bisnis di sesuatu yang gue suka dan tidak punya standar harga atau standar nilainya sob. Contoh dulu sebelum gue ini flashback sedikit ya. Sebelum gue musibah itu gue jualan juga sob, tapi jualan nomor cantik sob. Nomor saat itu. cantik? Nomor cantik, Oh. yang nggak kepikiran sama orang banyak sob. Betul. Jadi ya itu. Tapi sih sampai sekarang sih masih laku sob kayaknya. Masih sob, cuman ya gitu balik ke rezekinya mereka Iya, juga ya. iya. Karena dulu gue ini modal nomor cantik itu anggaplah yang bagus tuh 50.000 100.000. Oke. Karena memang nomor cantik itu tidak ada yang menggandakan, artinya tuh cuma satu sob nomor itu. Jadi gua bebas untuk jual berapapun. Betul. Nah, betul. Waktu itu lumayan tuh, gua modal 50.000, Mhm. akhirnya laku 500.000 sob. Wih, untungnya 1000% ya. 1000%, iya Iya betul, kan? 1000%. Mantap. Dan gua waktu itu ngeborong tuh sampai 10 atau 20 SIM card gitu. Nah, oke, berlanjut dari situ. Akhirnya itu gua terapkan setelah gua punya mobil sob. Jadi gua berpikir apa yang bisa gue manfaatkan atau potensi apa yang bisa gue lakukan setelah gue punya mobil. Oh, berarti banyak tuh ya. Jadi lu pada saat jadi musisi lalu Iya. jual itu ya, jual Iya, voucher jadi apa kartu tadi. saat gue Oh. jadi musisi itu sebenarnya tidak ada yang bisa gue andalkan untuk penghasilan ya. Orang ngelihatnya emang wah keren, manggung segala macam, padahal tidak ada kesejahteraan di situ saat itu ya. Saat itu. Oke, jadi berlanjut. Nah, setelah gue punya mobil, gue inget banget zaman gue SMA itu karena belum punya mobil sob saat itu. Aha. Gue seneng lihat mobil yang diganti velgnya sob. Waktu itu. Anak gaul ya, ganti velg gitu Iya, kayak karena kita gaul-gaul cuma gitu ya. bisa ngayal doang. Iya, Gila ya, iya, keren banget iya, ya iya, saat paham, itu ya. paham, Dan sob. kita nggak punya gitu. Nah, akhirnya baru bisa gue wujudin itu di saat setelah gue punya mobil. Dan mobil ada velgnya. Jadi gue kepikiran gimana caranya tuh velg gue ganti sob. Gimana tuh sob caranya? Nah Sob? itu dia. Sedangkan saat itu jujur Iya. gue tidak punya uang sama sekali. Nah itu gimana tuh strateginya sob? Strateginya gini, ya balik lagi ya, mungkin ini jalan nih sob. Iya. Gua pasang iklan dulu, ada salah satu marketplace, disebutin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Toko silakan. bagus yang sekarang Oh jadi sekarang OLX ya. OLX. Iya siap. Dulu itu masih zamannya toko bagus. Gua kepikiran gimana caranya velg ini terjual untuk gua beli velg racing, velg lain. Aha. Tapi untuk teknisnya pastikan dia butuh bayar dulu sob. Iya benar. Karena gue harus ngebeli velg berikutnya untuk gue gantiin ke mobil. Karena velg itu punya gue. nggak Nggak mungkin kayak mobil gantung kan? tanpa Iya, velg kan. Iya betul. Nah gitu, akhirnya gue pikiran bismillah aja dulu deh, gue foto dulu kondisi detail velgnya, kondisi di detail bannya sama mobilnya gitu. Nah ada yang ngeklik sob, ada yang pengen ngeliat nih, minat gitu sama Minat, velgnya. Waktu itu gue inget iya. banget gue jual 2,5 juta 2,5 juta satu set velg dan ban Vios 2007. Iya. Oke, nah karena udah ada yang minat 2,5 juta, maka gue cari velg racing itu yang harganya sama sob. Gue inget banget waktu itu gue beli velg racing ring 17, harganya 2,5 juta juga. Akhirnya si yang minat velg standar gue datang, Oke. dia ngecek, udah cocok sob. Tapi gue bilang, ini gue jual velg ini karena gue harus beli velg pengganti. Dan gue harus butuh dari penjualan velg standar ini untuk gue bisa beli itu velg gitu. Tadinya sempat ragu orang itu kan, karena memangnya gue bukan siapa-siapa, dia juga nggak kenal gue gitu. Akhirnya gue kepikiran apa ya sesuatu yang bisa gue tinggalkan di situ. Misalkan gue punya KTP, misalkan gue punya, dulu masih aman lah, belum zaman pinjol segala macam kayak sekarang kan. Tapi masih percaya tuh orang yang misalkan lo kasih KTP gitu kan? Apapun ya, Apapun itu ya. apapun pokoknya gue coba pikirin karena tidak ada solusi lain sob. Sedangkan dulu gue paling nggak bisa karena udah terlanjur dan udah keseringan ngerepotin teman-teman gue, jadi gue berusaha untuk tidak merepotkan saat itu. Oke. Akhirnya entah apa yang terjadi, entah tata bahasa gue gimana, intinya ternyata si buyer itu trust sama gue sob. Oh trust, berarti Oke, Mas. kepercayaan aja ya. Iya, nggak oke usah. Mas, gue bayar 2,5 juta. Lo beresin dulu, lo beli velg penggantinya. Nanti kalau udah dilepas, lo kirim ke sini, lo anter. Wah, di situ gue mendapatkan sebuah kemudahan tuh sob. Iya. Oke, singkat cerita, setelah itu selesai, velg yang baru gue beli itu velg racing akhirnya udah terpasang dong di Vios gue kan. Iya. Itu girangnya minta ampun sob, karena gue
gue kepengen merubah sesuatu, gue kepengen beli sesuatu, tapi gue nggak punya modal, gue nggak punya uang. Saat itu udah pencapaian lo terbesar ya menurut lo ya pada Bukan waktu itu ya? pencapaian, tapi jalan yang ternyata gue bisa gitu. Oke, Gua bisa. yang sebelumnya nggak pernah Iya, kepikiran ya? jadi gue bukan sekedar basa-basi, gue mulai itu dengan tidak ada modal itu benar sob. Maka gue paling cepat banget ngelihat orang yang saat ini bisnis terus dulunya bilang gue bisnis dulu nggak pakai modal, itu gue bisa ngebedain mana yang bener mana enggak. Tuh teman jalan bisnis tuh. Jadi Pelajaran banget jangan ya. basa-basi ya. Nah, Iya. apa ternyata bisnis itu nggak perlu modal ya? Betul, teman-teman. yang penting ada niatnya dulu. Betul. Nah, oke, lanjut tuh. Akhirnya saking girangnya mobil gua udah pakai velg racing, ternyata keren ya gitu. Gue mikirin lagi sob, kalau memang langkah awal gua jalan tanpa modal, kenapa nggak gue terapkan di plan kedua? Gue iklanin lagi lah velg yang baru gue beli tuh, karena gue nggak tahu ya, mungkin namanya berawal dari iseng-iseng kan. Iya, itu dan gue nggak berharap untuk ada cuan atau apa. Ternyata velgnya duluan yang lo jual ya? Velgnya, karena Oke. kan mobil masih kredit, Iya, nggak iya. bisa gue jual waktu Iya. itu. Oke, lanjut. Gue nggak nyari cuan saat itu sob. Yang gue pikirin apa? Velg yang harganya 2,5 juta, gimana caranya gue ubah menjadi velg yang gue beli dengan harga yang 3 juta nantinya. Artinya gue harus berpikir itu velg harus laku lebih kan. Tapi cuannya bukan untuk gue pakai buat kebutuhan sehari-hari, enggak. Tapi gue kepengen upgrade gitu. Oke, akhirnya gue iklanin nanti itu velg, laku tuh sob. Laku untung 500.000 dengan pakai metode yang sama saat itu. Padahal sebelumnya orang itu jual 2,5 ya? Orang itu sebelumnya jual 2,5, 2,5, tapi gue jual lo 3 jual 3 juta juta ya? Itu cuan 500.000 dalam waktu 4 hari kalau nggak salah. 4 hari. Oke, nah gue melakukan dan menerapkan hal serupa seperti gue transaksi di awal tuh yang gue jual velg standar. Oh, Gitu. Iya. Ternyata velg kedua pun lancar sob. Oh alhamdulillah masih ada yang percaya sama gue. Itu gue bersyukur banget deh waktu itu deh. Tapi gue harus ngejaga itu kan. Nah itu berlanjut sob. Oh alhamdulillah ternyata di velg ketiga cuan gue lebih besar lagi, yang bikin gue bisa punya backup velg sob. Jadi nggak perlu lagi gue meyakinkan orang untuk lo bayar dulu ya, abis itu nggak gitu. Tapi gue akhirnya punya 2 set velg alhamdulillah saat itu. Berlanjut sob, karena gue fokus dan gue ibaratnya nggak ada kata stop dan menyerah dan membatasi waktu gue berkreatif. Itu terus tuh, itu gue lakukan setiap hari, gue iklanin dan gue serius gitu ngegarapnya gitu. Akhirnya alhamdulillah berkembang. Tadinya punya 1 set velg, tiba-tiba yang nempel tuh sob, 1 set velg yang nempel, tiba-tiba punya 2 set, tiba-tiba punya 3 set, tiba-tiba punya 4 set. Nah ini contoh banget nih teman jalan bisnis ya. Mulai dari nol, nggak ada modal, lo kumpulin lagi, akhirnya berkembang. Betul, ini contohnya. Betul. Lanjut sob. Nah itu akhirnya karena gue punya 4 set velg, gue nggak tahu deh dulu sempat mampir ke kosan gue nggak tuh. Udah sempet itu, jadi sempit ya, banget. Lo saksi hidup gue juga kan, zaman gue susah kan. Nah akhirnya kos-kosan yang mungkin ukurannya cuma 2,5 meter kali 3 meter, itu di sebelah kasur gue isinya velg bekas semua sob. Velg bekas semua. Velg bekas yang gue tuh setiap tidur gue selalu nyium aroma bau ban bekas. Paham. Cuman ya itu hal yang menyenangkan buat gue, karena gue ngerasa kayak gue ditunjukin jalan untuk gue produktif nih gitu. Oke. Singkat cerita lagi, itu berkembang. Akhirnya gue berpikir lebih kreatif sob. Gue mikirin sesuatu yang berhubungan dengan mobil dan velg. Apalagi ya? Oh, gue ingat waktu jualan velg itu kan rata-rata sama bannya sob, karena biar bisa kepake kan. Itu ada yang minat bannya secara terpisah sob, walaupun ban second. Walaupun ban second. Iya. Oke, akhirnya gue lepas lah itu ban. Gue kepikiran, oh ternyata ban laku juga ya. Apa ya ban yang bisa gue jual? Nah, gue terbiasa melakukan sesuatu yang tidak kepikiran sama orang banyak sob. Contohnya dan salah satunya, kebayang nggak lo kalau lo punya mobil kan, lo punya mobil di saat lo mau ganti ban, otomatis ban yang lo ganti itu ya kondisinya udah saatnya lo ganti lah. Nah, betul. Ban itu pasti lo tinggalin di bengkel sob, karena kalau lo bawa pasti akan nyampah jadi sarang nyamuk. Betul. Nah, gua ngambil potensi itu sob sebagai lahan potensi bisnis gua. Maksud lu ban bekas itu lo olah ban lagi? bekas bukan gua olah sob. Jadi ban bekas yang kondisinya masih layak, karena ada banyak orang-orang berada di sana yang ganti ban itu sebelum botak justru. Jadi masih 70%, masih 80% sudah diganti.
Oh gitu ya? Gue rajin sob saat itu. Gue datengin toko-toko ban itu untuk gue lihat stoknya yang masih layak yang mana gitu. Oh ternyata ada nih, ada satu set 4 biji nih. Gue tanya dong, dijual nggak? Loh memang mau? Ya mau, kalau emang masih bagus masih layak, boleh berapa? Waktu itu inget banget gue belinya 300.000. 300.000 4 set ya? 4 ban. 4 ban. 4 ban karena gue lihat masih layak lah. Iya, iya. Oke, akhirnya gue bawa pulang tuh. Dan juga alasan gue main ban kenapa? Karena di saat gue waktu itu darurat, mobil ban gue pecah, itu gue nyari ban bekas tuh susahnya minta ampun sob. Saat itu. Sedangkan mungkin kalau nyari ban baru banyak ya, tapi nyari ban bekas yang sesuai dengan kantong kita yang kita pegang di kantong tuh cuma 200.000 gitu. Itu susahnya minta ampun sob. Rata-rata dapat ban bekas itu ya hasil vulkanisir yang udah botak dikerik. Nah gue nggak main tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Yang gue lihat tuh yang kembangnya masih utuh, yang masih asli. Nah oke, akhirnya gue bawa pulang lah itu ban kan. Gue bawa pulang dengan modal yang cuma 300.000. Gue foto, tapi gue apik sob. Gue cuci, gue sikat pakai sunlight, lah pakai ngomongin sunlight, pakai sabun. Itu nyucinya benar-benar debu pun nggak ada sob. Udah gitu gue finish pakai semir ban biar kelihatan nggak pucet kan. Kinclong jadinya ya. Kinclong dan kinclongnya gue tuh nggak dibuat-buat sob. Maksudnya ya kalau emang bagus ya bagus aja, kalau jelek ya jelek aja gitu. Nah akhirnya gue iklanin di marketplace. Gue pasang 800.000 sob. Tadi lu berapa? 300 ya? 800.000. Nego-nego biasa lah ya. Iya biasa. Karena gue juga gak terlalu patokan gue harus cuan berapa. Nah ditawarlah 700.000 sob. Dalam waktu 2 hari. Dalam 2 hari? Iya, oke, ambil aja. Nah kepikiran lagi ternyata jualan ban bekas itu punya potensi juga. Yang gue gak sengaja gue ngelakuin itu sob. Velg lalu ban bekas. Akhirnya nambah ban bekas ternyata jalan ya. Ya udah deh, gue muter-muter area Jabodetabek, gue cari mana ban yang masih bagus, gue bawa pulang. Dan gue dulu bawanya tuh naik mobil Vios, bukan naik mobil bak. Jadi kabin tengah itu lu bayangin kan, dia bahan joknya fabric itu semua tuh penuh dengan semir ban. Semir ban yang bikin gue udahlah tinggal gue bersihin aja gitu kan. Yang penting gue fokus dulu nih karena gue harus ngejar kebutuhan kan gitu. Betul. Oke, akhirnya berlanjut lagi, gue punya ban bekas itu sampai lumayan banyak sob, yang bikin gue tidur aja susah di kos-kosan gue waktu itu. Cuman ya nggak masalah kan, itu jalan yang dikasih ke gue ya, dan gue tekunin sob. Nah semenjak itu akhirnya gue berpikir gue hidup nih, ternyata gue jualan ban bekas, gue hidup. Dan gue ngerasa gue tidak ngerugiin orang karena yang gue jual itu barang-barang yang punya manfaat sob. Jadi bukan ngejerumusin orang. Dan itu kalau nggak kayak makanan ya bisa basi ya. Iya, dan itu aman lah. Maksudnya mau kita simpan juga banget. aman. Dan yang pasti nggak ngejerumusin orang. Maksudnya nggak membahayakan orang dengan jual ban yang sudah berbahaya. Itu gue jual itu gue paling anti banget tuh. Karena gue nelen rezeki dengan hal-hal kayak gitu. Gue nggak bisa. Reputasi lo juga kan di saat itu justru gue nggak terlalu peduli reputasi sob, karena gue punya prinsip. Iya, karena ngomongin reputasi kan gue juga nggak kepikiran, gue nggak kepikiran sekarang gitu loh, kayak sekarang gitu. Jadi ya jalan aja dulu. Ya udah akhirnya berkembang gue punya penghasilan dan gue hidup dari jualan ban bekas, dari jualan velg bekas. Oke, akhirnya berlanjut lagi tuh, alhamdulillah jalan terus dan gue mulai mendapatkan petunjuk untuk dapat rezeki yang bagus saat itu. Nah singkat cerita, gue cicilan Vios selesai 3 tahun. Pas 3 tahun lo selesai itu. Iya, 3 tahun. Gue iseng, ini mobil mau gue apain ya gitu. Dan gue sama sekali tidak ada basic untuk jualan mobil waktu itu. Pasti pikiran gue nih, mobil Vios lo ganti velg sama ya, maksudnya biar kelihatan matching gitu kan. Emang, dan mobil Vios gue dulu nggak pernah standar sob. Pasti lo ceperin gitu ya. Karena emang gue seneng dengan estetik itu mobil gitu saat itu. Paham. Oke, 3 tahun lunas. Entah gue punya plan apa, gue sambil santai aja sambil gue tetap jalan jualan velg kan waktu itu. Iseng gue lihat, gue nemu di iklan ada mobil waktu itu, gue inget banget, BMW E90 tahun 2005 warna silver. Itu harga pasarannya saat itu ya sob, itu tahun 2017 deh seinget gue. Saat itu harga pasarannya itu sekitar 140-150 juta. Gue dapet di marketplace harga 110 juta sob saat itu. Plus minus lah, maksudnya tetap ada minor. Tapi menurut gue itu potensi. Gue nggak punya modal apapun, gue nggak punya
ibaratnya sesuatu yang bisa bikin gue beli gitu saat itu. Nggak ada, yang gue punya tuh gue cuma punya mobil Vios nih yang udah lunas nih. Oke. Bisa dikatakan modal lu lah. Modal. Apapun langkah berikutnya gue nggak tahu sob. Intinya gue fight dulu. Gue inget banget waktu itu tengah malam jam 12 malam gue janjian, karena kan memang iklannya baru dipasang tuh malam itu juga. Gue maksa, gue ngelihat mobil itu di daerah Tangerang kalau nggak salah, itu jauh banget. Saat itu malam-malam gue samperin jam 12 malam, gue lihat tuh harga BMW 90 yang saat itu harga 110 juta. Ternyata kondisinya yang bikin gak menarik itu cuma bagian kaca belakang kanan tuh pecah sob. Kaca belakang. Itu doang minus yang gue lihat ganggu ya. Iya. Akhirnya gue nego, gue dapatlah harga 100 juta sob saat itu. Lo bayangin gue nego tapi gue nggak punya uang sob. Tapi sebelum nego, gue fair orangnya. Om, gue nggak punya uang, tapi gue punya mobil Vios, gue gituin. Boleh nggak gue nego dulu 100 juta? Kalau emang boleh, gue akan jual mobil Vios gue, gitu. Nah ternyata mungkin dia menerima permintaan gue, dikasih waktulah gue waktu itu, dan kita deal tuh di harga 100 juta. Akhirnya gue dikasih waktu 1 bulan sob, lumayan lama. 1 bulan. Tadinya cuma dikasih waktu seminggu 2 minggu, tapi gue request kan, takutnya orangnya gue baik banget meleset, ya. gue mendingan ngomong pahit gitu. Iya. Sebulan boleh nggak om? Ya udah, tapi diusahain percepat ya. Oke. Gue girang sob. Gila, gue dapat mobil itu yang harganya 140 juta, 150 juta, tapi gue dapat cuman 100 juta pas. Terlepas gue cuan atau enggak, tapi gue dapat mobil itu murah sob. Murah banget lah. Oke, akhirnya besoknya gue puter otak. Itu istri gue waktu itu bingung tuh. Gila ya, nego padahal belum ada uang. Gak tahu itu memang udah petunjuk kayaknya gue gitu. Iya. Akhirnya gue fokus tuh. Sehari, 2 hari, 3 hari gue kalahin, gue drop harga mobil Vios gue. Gak laku-laku sob. Bingung kan lo? Mateng deh gue. Gue padahal udah jual itu di harga yang gak terlalu mahal sih. Jadi di bawah harga pasaran justru di bawah harga pasaran. Iya, jadi harga Vios itu gue inget saat itu harga pasarannya 100 juta. Gue ngiklanin 90 juta aja itu gak laku-laku. Ya karena memang ya jodoh yang nggak bisa ditentuin cepet atau lambat kan sob. Ya udah, akhirnya gue tunggu seminggu nggak laku juga sob. Wah kacau nih kan. Akhirnya gue inisiatif untuk nurunin harga lagi sob. Tapi ada satu kabar yang bikin gue kaget justru. Kabarnya itu adalah si owner yang punya mobil BMW saat itu ternyata nggak bisa nunggu 1 bulan sob. Jadi gue langsung dibikin karena stuck. Dia udah ada peminat lain? Gua nggak tahu. Gua nggak tahu, yang pasti mungkin ada plan yang lebih menarik buat dia kali. Gua nggak tahu ya, karena ya itu bukan kapasitas kita untuk mikirin arah situ. Nah, gue dikasih deadline itu 1 hari akhirnya sob. Jadi cuman 8 hari gue harus lunasin. Gue bingung kan, karena perjanjian di awalnya kita sebulan. Tiba-tiba dipercepat jadi 8 hari gue harus ngelunasin. Sedangkan selama 7 hari mobil gue gak dicolek-colek tuh, gak ada yang nawar tuh. Ya wajar, karena saat itu mobil Vios kan gambreng tuh sob unitnya. Mobil ekstaksi pun banyak. Iya benar, saingannya kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya gue bingung. Gue to the point sama si yang punya mobil BMW. Gue gak bisa janji, lo punya opsi apa, gue gituin. Dia kasih opsi tuh, gimana kalau mobil Vios lo buat tuker tambah aja ke mobil BMW gue. Wah menarik banget itu ya. Menarik kan, solusi kan. Iya. Akhirnya di situ gue pun udah nangkap pasti mobil Vios gue nggak akan dihargai tinggi sob, karena gue yakin dia pun punya plan untuk ngejual mobil gue dengan cepat kan. Akhirnya waktu itu kita sepakat mobil gue dihargain 75 juta, gue nambah 25 juta. Di situ jujur gue 25 juta aja gue nggak ada duit sob. Gue bingung karena gue dikasih waktu tuh sehari. Nah, tanpa pikir panjang gue bikin deal. Oke, deal. Berarti gue nambah 25 juta, mobil Vios lo ambil ya. Karena Tapi lo belum kepikiran juga 25 juta itu dapat dari mana? Nggak kepikiran. Gue cuman ada mobil Vios yang udah dijadiin trade-in sama barang-barang velg ban bekas gue nih. Nah, akhirnya berlanjut tuh, gue bikin deal, gue nambah 25 juta karena setelah gue pikir-pikir, gue tetap dapat mobil itu murah sih. Gitu kan. Kalaupun memang gue jual sendiri mobil Vios itu paling lakunya 80-an sob. 80, 85 gitu ya. Ya mungkin gue ngalahin 5 juta, 10 juta ya bismillah, nanti tinggal gue cari. Itu artinya
gue langsung upping harga BMW itu. Berarti gue ibarat beli BMW ini 110 lah gitu kan. Oke, gue lanjut tuh. Tiba-tiba sob malamnya velg gue pada laku sob. Kekumpul 25 juta. Bang aja. Wah, rezeki. Karena konsekuensinya kalau gue nggak bisa lunasin itu selama 1 hari, gue ada DP juga kan ke sana sob 5 juta. DP gue akan hangus. Waduh, berat juga tuh 5 juta. Itu hangus. Cuman ya itu konsekuensi lah karena kita udah sepakat di awal kan. Oke, berlanjut akhirnya alhamdulillah gue berhasil ngumpul 25 juta tuh buat tambahannya gitu. Ya udah akhirnya besoknya transaksi, kita serah terima, selesai. Jujur saat itu karena gue kecil, gue nggak punya mobil, itu cuman impian dan hayalan buat gue gemeteran sob. Gue naik mobil BMW E90 tahun 2005, seusia itu tahun 2017, ya nggak muda-muda banget sih ya. Tapi gue ngerasa ya Allah kok gue kesampean ya. Dan gue beli cash sob. Cash ya. Nah itu tanpa bener-bener kredit lagi kayak Vios tadi ya. Iya. Nah gue sepanjang jalan gue gemeteran. Ya gue kelihatannya sakti padahal gue melo juga. gue situasi kayak gitu gue melo. Itu gue nangis sob. Tapi gue sendiri karena waktu itu gue ingat banget istri gue kalau nggak salah, gue lupa deh sih lihat tuh udah hamil apa belum ya. Ya kalau nggak udah ya belum lah. Nah waktu itu gue nangis di jalan karena gue sendirian. Gue bawa pulang tuh. Intinya gue bersyukur terus deh. Gue bersyukur aja gue kesampean. Nah itu gue belum ada plan apapun. Gue cuman bisa gue bersyukur ternyata gue kesampean punya mobil itu yang dulu menjadi mobil wishlist gue sob. Oke, akhirnya pulang ke rumah lah itu gue rapihin semua, mulai dari tadi kaca pecah gue cari tuh. Oh ternyata kacanya murah sob. Gue pikir tadinya BMW kan ya kebanyakan orang kan berpikirnya oh BMW spare partnya mahal gitu kan. Ternyata enggak sob, enggak semua. Gue inget banget gue beli kaca belakang kanan itu 2,5 juta waktu itu. 2,5 juta. Ya udah akhirnya gue rapihin di Atrium tuh. Di Atrium gue masih ada spare budget sekitar 2 jutaan. Oh gue rapihin lagi, gue pasang kaca film. Oh gue rapihin lagi yang lecet-lecet gue mulusin. Intinya bener-bener gue ngejaga amanah rezeki itu banget sob. Gue nggak ibaratnya sesuatu yang udah dititipin itu gue jaga banget. Termasuk gue rawat ya. Akhirnya gue kondisikan yang tadinya mobil itu tidak bagus, itu jadi bagus sob. Gue poles, gue mulusin, gue ganti velg juga. Karena kebetulan gue punya velg BMW waktu itu. Strategi pemasaran lo juga ya supaya di saat itu gue nggak kepikiran pemasaran sob. Iya sih memang, tapi udah tertanam gitu dalam pikiran. Gue nggak tahu. Intinya yang gue kerjain tuh sesuatu yang gue suka sob. Nah itu kayaknya naluri lo udah berjalan. Iya itu dia. Itu saat itu pun gue nggak kepikiran gue akan jualan mobil. Gitu. Oke, berlanjut lah. Udah jadi nih, udah bagus nih, gue udah nikmatin segala macam. Entah kenapa gue kepikiran, ting aja. Gue kalau jualan mobil ini ada yang beli nggak ya? Padahal niat lo mungkin awalnya lo mau pakai aja gitu ya. Mau pakai, iya kan? Mau pakai. Itu beneran. Gue nggak kepikiran untuk jualan mobil. Nah akhirnya gue iseng ya, bermula dari iseng juga kan. Ini mobil udah rapi nih. Susah nggak ya jualan mobil? Laku nggak ya kalau gue iklanin? Udah gitu gue dulu mindsetnya itu berpikir orang-orang itu punya uang cash sebesar itu pasti sulit sob. Pasti berpikirnya kredit. Sedangkan gue tidak punya link, gue tidak punya channel untuk kredit kan, untuk proses kredit kan. Tapi pemikiran-pemikiran itu hanya sebuah pemikiran aja. Artinya gue melakukan sesuatu yang bisa gue lakukan sob. Dulu masang iklan itu kan gratis ya. Jadi tidak berbayar dan gak sulit. Gue tinggal foto, bikin deskripsi, selesai. Tentuin harga. Itu gue lakuin akhirnya sob. Santai deh, gue iklanin aja. Gue foto tuh depan rumah, cepret aja. Gue pasang waktu itu harga 148 juta sob. 148 juta dengan modal lo 100 Nah modal gue saat itu udah 110, perapihan anggaplah 115 lah. Ya 115. Nah akhirnya gue iklanin, gue pasang 148. Kenapa? Karena masih banyak yang jual di atas 150 juta saat itu. Ya gue nggak mau terlalu serakah juga karena gue juga konsepnya iseng kan waktu itu. Ya udah akhirnya di luar dugaan sob, nggak nyampe seminggu ada penawaran itu tanpa nego, tanpa apa? Penawarannya sudah nego di chat WA. Jadi waktu itu udah sampai di penawaran 140 juta sob. Lagi-lagi sob, gue gemeteran waktu itu. Lo bayangkan gue yang tadinya ngisi bensin motor full aja nggak pernah.
gue mikir uang 20.000 aja, gue mikir sob, ini gue dapet cuan yang sangat besar saat itu. Yang gue jualan velg aja gue cuman cuan 500.000, tapi gue diarahkan dapet cuan yang ternyata besar banget sob. Gue gemeteran. Akhirnya gue tidak bikin deal, tapi gue mengarahkan si penawar itu untuk cek unit dulu waktu itu. Sebaiknya cek unit dulu deh, gue gituin. Ya udah, akhirnya lihat unit lah itu. Ya karena mungkin gue nggak sekali dua kali jualan ya, jualan velg kan. Ya gue ngalamin dan ketemu beberapa orang dan ketemu karakter yang banyak dan tahu negosiasi, dan gue terapkan itu di mobil saat itu. Oke, pokoknya alhamdulillahnya negosiasinya nggak alot sob. Jadi gue buka 148, dia nego 140, gue langsung matiin tuh. Om, saya mentok 145 ya. Karena jujur ini mobil emang sambil pakaian, gue nggak kepikiran jual cepet-cepet, gue gituin. Ya biasa deh, basa-basi gitu kan. Yes. Akhirnya dia setuju sob. Setuju ya. Oke deh, deal 145. Gokil. Gue langsung bingung sob. Hah? Ya nggak mungkin itu kita ekspresikan di depan buyer ya sob. Iya. Gue sok cool aja waktu itu kan. Gue bilang, oh oke, dalam hati gue, anjir ini rezeki gede banget gitu. Iya. Dan gue nggak berhenti, intinya gue bersyukur. Betul sob. Gue dapet cuan sob 145, gue modal anggaplah 115, gue cuan 30 juta dalam waktu yang tidak sampai 1 minggu. 1 minggu singkat banget itu sob. Iya, gue yakin itu sesuatu yang bukan tidak disengaja sih, tapi memang udah diarahkan ke gue ya, gue nggak tahu ya. Dan gue pun bertanya-tanya, gue dapat rezeki gede gini arahnya mau kemana nih ya Allah, gue gituin. Nah, itu dia tadi teman bisnis ya. Ini sob Adit ini bisa kita lihat perjuangannya dari jual velg, dari bekas. jual bahan bekas, dan sampai sekarang pun kita udah lihat historinya tadi awalnya. Itu sebagai pelajaran teman bisnis juga, bahwa dari yang kecil-kecil dulu deh, nggak mesti lo harus cari yang modal gede ataupun gue mesti kayak cari modal yang berpuluh-puluhan juta, enggak. Tadi dengan modal ya cuma ratusan ribu sob ya. Ratusan ribu. Bahkan justru nggak ada modal kan? Nggak ada modal ya, nggak ada modal sampai ratusan ribu dan akhirnya dapat untungnya puluhan juta. Nah ini kita udah akan memasuki segmen yang serius nih sob. Yang Mukadimah ini kita tutup sampai di sini. Ya tadi udah jelas lah. Keren sebagai banget, backgroundnya. Siap. Asal muasal. Siap. Oke. Sekarang teman bisnis, kita akan memasuki segmen kedua, segmen sersa. Hai teman Jalan Bisnis, kembali lagi di podcast Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Oke, sekarang teman bisnis, kita udah memasuki segmen yang kedua, segmen serser, segmen serius. Nah ini narasumber yang telah hadir ini si Sob Adit, punya usaha di bidang jual beli mobil, yaitu namanya adalah Garasi Galaksi yang bertempat di Bekasi Sob ya, benar? Oke, ini mau tanya nih Sob, sekarang lagi banyak nih persaingan bisnis di jual beli mobil bekas ya. Bagaimana lo memilih mobil bekas itu yang menurut lo itu wah nih bagus nih untuk dijual di Garasi Galaksi? Oke, jadi tadi berlanjut lagi tuh Sob dari cerita awal. Gue rangkum lagi. Jadi untuk catatan ke teman-teman, dari cerita gue yang awal bukan berarti jualan mobil itu cuannya pasti dapat sebesar itu Sob. Betul. Karena yakinlah angka cuan kalian itu pasti ditentukan dengan peran kalian selanjutnya. Oke. Jadi kita dititipkan amanah rezeki itu untuk apa ke depannya gitu. Nah oke, berlanjut. Garasi Galaksi itu sesuatu yang terbentuk lagi-lagi tidak disengaja Sob. Awalnya karena gue tinggal di Galaksi. Iya. Gue tinggal di Galaksi Bekasi. Gue punya basic jualan mobil sebelumnya, yang tadinya segmennya mobil-mobil yang mau gue beli dan mobil-mobil yang mungkin rate-nya di atas 100. Dan waktu itu kalau nggak salah ada beberapa kebutuhan yang bikin modal usaha gue tuh menurun Sob. Saat itu ya modal usaha gue menurun, yang tadinya ya karena ada kebutuhan yang tadi gue bilang. Jadi setiap rezeki yang lo dapetin itu pasti punya manfaat dan peran untuk hal lain. Nah akhirnya kepangkas lah itu gue memulai lagi waktu itu dari modal kecil 30 juta. Modal kecil lagi tuh ya. Setelah gue mendapatkan peran itu ya. Peran yang tadi gue bilang BMW tadi ya. Ya BMW itu cuannya gede tuh. Akhirnya ternyata ada kebutuhan ini ya yang gue butuh keluar duit banyak gitu. Akhirnya gue mulai lagi dengan modal kecil Sob. Tapi gue nggak takut karena gue punya punya pengalamannya sebelumnya. 30 juta gue mikir apa
apa ya 30 juta mobil apa ya? Oh, yang bisa tuh Great Corolla. Gue inget banget lo yang nemenin sob waktu itu. Masa sih? Yang kita ngeliat Corolla warna silver. Oh, oke. Itu kita mulai dari situ sob. Kita mulai dari situ, kita ngambil Great Corolla, gue jualan di Galaxy di rumah kan. Ada Instagram juga, ada marketplace juga. Waktu itu Instagramnya belum jadi Garasi Galaxy. Nah akhirnya gue iklanin di Instagram, responnya bagus sob. Responnya bagus, follower itu nambah 100, 200 setiap hari. Akhirnya gue kepikiran ngerubah nama. Oh karena gue tinggalnya di Galaxy, oh karena gue pakai Garasi, jadinya nyambung tuh Garasi Galaxy. Singkatannya GG gitu. Bermula dari itu sebenarnya sob. Dan itu jualan Great Corolla tuh tidak sebesar jualan mobil sebelumnya. Itu ketakar ibaratnya. Tapi emang lu dulu sukanya mobil-mobil lama dulu gitu sebenarnya ya? Karena tuntutan modal sih sob. Dibilang suka tuh enggak juga gitu ya. Karena ya lu cuma punya duit 30 juta lu bisa ngambil mobil itu doang gitu ya. Tapi pada saat itu pasar masih menginginkan ya. Saat itu iya. Yang tadinya kita juga nggak kepikiran kan. Ternyata rame ya gitu. Nah jualan Great Corolla itu cuannya itu nggak banyak, nggak 30 juta 20 juta nggak, cuma 2 juta, 1 juta, 3 juta, tapi itu konsisten sob. Jadi mobil-mobil 90s waktu itu yang kondisinya bagus-bagus tuh gue ambil sampai tadinya berkembang alhamdulillah. 1 mobil Corolla jadi 2 mobil Corolla. 2 mobil Corolla jadi nambah 1 lagi Grand Civic waktu itu yang harganya murah-murah. Berarti lu apal banget ya dari awal gitu ya. Enggak sengaja karena gue nyari tuh mobil yang 30 juta apa, Grand Civic. Oke, berlanjut lagi. Alhamdulillah tuh mobil-mobil kategori menurut gue receh ya, karena banyak pelaku bisnis sana yang mobilnya mewah-mewah. Tapi mereka itu yang beli itu karena dia koleksi atau memang kebutuhan sob? Gua nggak tahu ya. Mungkin ada beberapa alasan. Yang alasan pertama mungkin karena hobi juga sob. Yang alasan kedua ya nggak lari-lari dari nyesuaiin budget lah. Iya betul. Budget dia 40 juta ya pasti nyari mobil itu. Gitu. Nah berlanjut akhirnya gua ngerasa usaha ini berkembang dan gue konsisten gitu ya. Gue bikinlah nama Garasi Galaxy, tadinya ada di rumah, gue cuma parkir depan rumah karena gue nggak kepikiran sewa tempat itu butuh ekstra biaya operasional kan sob. Ini respon tetangga gimana nih sob? Karena kan pasti wah jalanan gue dipakai gitu gimana? Pasti plus minus sob. Pasti ada ya. Walaupun kita udah berperan baik dan sangat baik, pasti ada aja yang kadang-kadang suka nggak suka kan. Nah itu tantangan juga nih teman bisnis ya. Apa namanya kalau untuk berbisnis itu nggak mesti ada punya toko dulu ya. Betul. Lo bisa menjalankan itu dari rumah gitu kan, nggak perlu modal beli ruko dulu lah, nyewa ruko dulu lah, di rumah pun lo bisa gitu. Jadi bisnis itu bukan karena nggak ada, tapi karena lo harus ngejalanin gitu. Jadi kalau nggak ada kayak gue di rumah aja nggak punya showroom ya di rumah bisa gitu. Ya terus nggak punya showroom nggak bisa ngedisplay, lo ada marketplace. Jadi yang dibutuhkan itu ya inspirasi kita sih sebenarnya. Oke lanjut, jadi setelah itu alhamdulillah kebentuklah Garasi Galaxy. Berkembang sob, tadinya 5 mobil jadi 6 mobil. Nah 6 mobil udah bingung parkirnya di mana tuh. Karena depan rumah tuh kapasitas cuma 4 lah, itu di jalan. Karena kebetulan rumah gue kan di pojok ya, nggak ganggu lah ibaratnya gitu. Nah akhirnya nekat, ini kayaknya harus sewa tempat nih buat naruh mobil. Nah dapatlah area Galaxy juga di situ. Di situ gue udah niat, pokoknya gue harus konsisten, gue harus seriusin ini. Apapun langkahnya, pokoknya hasil yang gue dapatkan gue nggak boleh mengecewakan siapapun. Prinsipnya itu sob. Makanya gue konsisten sampai dengan sekarang. Gue ngejual mobil itu dengan kondisi yang benar-benar terbaik. Jadi bukan karena bukan kayak orang-orang tuh yang jualan ini, wah mobil bekas berkualitas belilah di sini gitu loh. Pada kenyataannya itu mobil rusak. Itu gue anti banget sob kayak gitu sob. Jadi gue memang berusaha menjamin dan memastikan ke pembeli bahwa gue tuh cuma nyetok mobil-mobil yang terbaik aja. Terbaik itu dalam arti di harga range segitu lo bisa mendapatkan unit yang terbaik, lo bisa bandingkan sama yang lain. Contoh gitu. Yang bagus ya teman bisnis, lo harus menjaga reputasi nama Betul, besar lo itu ya, menjaga kondisi barang yang lo jual ya. Iya. Dan itu konsisten sampai sekarang karena gue memposisikan diri sebagai pembeli, penikmat dan penjual. Nah ini kan lagi rame nih sob, mobil-mobil Cina. Ini gimana lo menghadapi strategi nih? Dengan mobil-mobil Cina itu kan ya bisa dibilang ada yang harganya murah ya gitu kan. Tapi gimana lo strategi lo melihat ini dengan mobil bekas yang lo jual? Lagi-lagi gue sebenarnya tidak terlalu berpikir tentang strategi sob, karena gue yakin semua punya pasarnya. Termasuk segmen jualan Garasi Galaxy itu kan mobil-mobil yang hobi lah tanda kutip ya. Betul. Mobil yang kondisinya istimewa gitu. Dan gue yakin pasti ada aja peminatnya.
gitu. Jadi ada orang yang kepengen beli mobil listrik nih, ini gitu. Jadi penjualan gua akan terganggu. Ya mungkin terganggu tapi skalanya kecil sekali sih menurut gua. Betul. Gitu. Karena memang yang mobil yang gue jual itu kan nggak umum ya. Gitu sih sob sebenarnya. Nggak ada masalah sih itu sih. Nggak ada masalah Nggak ya. ada masalah. Nah ini lo gimana nih? Lo bisa tahu mobil bekas yang lo beli di seseorang itu masih layak pakai? Apakah lo langsung ngecek kondisi? Sampai sekarang berjalan gue jualan mobil dari 2017 sampai 2025 itu yang ngecek mobil tuh gue langsung sob. Lo langsung ya? Gue langsung. Jadi bukan karena gue nggak percaya dengan jasa inspeksi atau tim gue, enggak. Iya, itu tapi gue punya penilaian tersendiri. Dari awal gue datang gue ngeliat unit aja gue bisa nebak ini mobil arahnya kemana sob. Oh gitu. Iya. Jadi jangankan orang ya, jangankan karakter orang, mobil aja gue bisa tahu ini mobil akan trouble apa enggak gitu. Berarti insting lo udah terlatih banget. Itu insting, walaupun sering terjadi meleset juga. Kita kadang-kadang suka ngezong juga ya, namanya mekanikal kan sob. Mesin kita nggak tahu selain yang punya mobil sebelumnya. Betul. Gitu. Nah itu dari bisnis jual mobil bekas lo itu ada nggak sih gitu kan? Maksudnya lo mau jual segini tapi ternyata zong gitu. Gua harus jual rugi nih. Sering sob. Sering sob ya? Sering sob, tapi itu nggak gue jadikan masalah. Kenapa? Karena itu di awal gue tidak berpikir soal cuan. Ini beneran. Gue nggak berpikir soal untung, karena gue arahnya untung sob. Apapun gue lakukan demi untung. Tapi ini enggak. Gue menyikapi mobil-mobil jualan gue itu terbaik. Mau untung itu belakangan. Dan pada kenyataannya nggak menutup kemungkinan akan rugi. Jadi gue sudah menerima kemungkinan terburuk itu gitu. Jadi dari 10 unit nih ya jangan sampai semuanya rugi juga. Berarti tandanya kita nggak matang mikirnya kan gitu. Ya gitu. Jadi 2 unit lah ngezong, 8 unit ya cuan walaupun nggak banyak gitu sob. Itu kan tadi bagaimana nanti kalau lu misalkan ya ada nih dokumen-dokumen yang palsu nih. Itu kira-kira lu pernah dapat nggak misalkan STNK palsu gitu? Alhamdulillahnya nggak pernah sob, dan jangan sampai sih, karena ya itu balik lagi gue orang itu sangat detail sob. Ya itu harus. Walaupun gue tidak punya basic ya, tapi gue cari tahu BPKB yang palsu tuh gimana sih, yang asli itu harusnya seperti apa sih, itu gue pelajarin semua. Kan jangan rawan banget sob ya. Betul. Karena rata-rata kebanyakan orang belajar itu di saat lu sudah melakukan kesalahan sob. Nah, gue menghindari itu. Sebelum gue melakukan kesalahan, gue belajar. Itulah kenapa gue meminimais kesalahan-kesalahan yang ada di jualan mobil gue gitu. Sampai saat ini pelanggan lo dari mana nih sob? Apakah ada dari luar daerah? Banyak sob. Banyak ya? Sekarang alhamdulillah kebanyakan luar daerah, dan alhamdulillahnya 90% penjualan Garasi Galaxy itu tidak walk in. Jadi tamunya nggak datang sob. By phone ya. Karena itu. Nih sorry nih, nanti si pelanggan tuh gimana tuh? Maksudnya trust aja itu gitu dia, ya? Itu dia yang gue juga bingung. Jadi ya gue nggak tahu ya, reputasi itu terbentuk tuh ya dari mana gue nggak tahu juga sob. Intinya gue pun jadi ngerasa nggak enak kalau dia nggak cek unit kan. Betul. Itulah kenapa di saat dia ngontak gue by phone, minat dengan mobil gue, minta dikirim, itu sedetail mungkin gue videoin sob. Kalau butuh dia video call. Dari lo sendiri ya? Apakah dia walaupun dia minta foto-foto doang ya, tapi gue nggak bisa. Datang inspeksi gitu. Itu nggak masalah. Nggak ada masalah gitu ya. Okay. Kebanyakan justru nggak mau pakai gitu-gituan sob. Percaya aja ya. Percaya. Lo kan beban sendiri buat gue. Benar. Akhirnya daripada jadi miskomunikasi nantinya, sedetail mungkin gue sampaikan plus minusnya, videonya durasi panjang gue kirimin semua. Udah oke apa belum? Terus kalau misalkan dia nanya mobil, kalau misalkan ada masalah gimana, tenang aja, gue tipikal orang yang nggak ngambil mobil bermasalah kok gitu. Dan gue cara jualannya begitu gitu loh. Dan itu emang beneran kayak gitu. Berarti cara jualan lo itu lebih ke budi bicara ya sob sebenarnya. Bukan karena sorry, ini kan kayak banyak kayak mobil-mobil yang jual lain, perusahaan-perusahaan lain itu kalau udah beli lo nggak bisa balikin lagi. Nah, menarik sob. Gitu kan. Sekarang gue tanya nih sama lo ya, kali lo tahu. Di mana ada showroom jual mobil 90-an tahun 2000-an tapi garansi kalau mobilnya kenapa-napa sob? Sampai saat ini sih gue belum dapat sih. Garasi Galaxy nerapin itu sob. Nerapin itu. Tahun 90-an tahun 2000-an, lo mobil lo nyampe rumah, jangankan nyampe rumah deh, minggu depan 2 minggu lagi itu mobil mogok overheat, gue yang bayar sob perbaikannya. Lo yang bayar ya? Iya. Sampai segitu. Tapi ini bukan berarti kalian bisa memanfaatkan Garasi Galaxy ya untuk itu. Tapi balik lagi, gue komitmen intinya gitu sob. Kalau memang itu kesalahannya karena kesalahan dari gue dan Garasi Galaxy, maka gue cover sob.
Tapi kalau misalkan sudah disampaikan detail kesalahannya dari dia karena mungkin dia entah accident atau gimana, oh itu di luar tanggung jawab kita tetap. Ya, Jadi balik lagi. Iya, balik lagi nih apa namanya, perjanjian antar ya tadi ya, antar budi Betul, bicara gitu. Bukan betul. karena di atas kertas perjanjian Betul, bla, bla, karena bla. akad di awalnya itu gue sepakat harga dan gue menyetujui bahwa mobil yang gue jual tuh kondisinya benar-benar terbaik. Tapi ini tradisi di Galaxy akan lo pertahanin Selalu sob. selalu ya. Banyak orang yang mempengaruhi gue untuk ya kalau udah dibeli ya jual putus ya tidak ada tanggung jawab itu lagi lah. dia, Gue iya. nggak bisa sob masalahnya. Iya. Masalahnya gue nggak bisa makan cuan dari kekecewaan orang-orang yang beli mobil di gue. Gue nggak bisa. Setuju banget ya. Kalau arahnya lu butuh klaim gue hanya ngeluarkan uang, walaupun gue nggak punya uang ya, gue akan bela-belain sob. Ya udah, apa masalah lo ini? Oh ya wes, gue cover. Tapi abis itu udah clear ya. Nah dengan begitu gue jadi bisa makan enak. Mantep banget Sob. Gitu. Mantep banget ini segmen yang kedua serser ini. Aduh, kayaknya dapat banget materi semuanya. Tadi mah udah keren, yang kedua serser ini lebih keren lagi. Sob Adit ini udah memberikan materi yang sangat jelas ya, teman-teman bisnis. Jadi nanti ini bisa jadi pelajaran buat teman bisnis untuk bagaimana sih caranya gue jual mobil nih. Itu udah kejawab semua. Ya semoga nanti teman bisnis bisa ya apa namanya, mengikuti jejak ya. Siap. Walaupun ya kita bukannya Bagi yang cocok boleh diikutin. Sebab banyak yang nggak cocok sih kadang-kadang. Iya, itu buat Oh, kok teman-teman begini sih? ya, teman bisnis yang minat aja sob. Iya Ya, benar oke. benar. Oke, kita udah memasuki segmen kedua serser. Nah, kita akan memasuki segmen ketiga, segmen Sansan. Halo, kembali lagi teman jalan bisnis di podcast Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Sekarang kita memasuki segmen yang kedua, segmen Sansan. Jadi kita santai aja nih sob, ngobrol-ngobrol santai. Gue pengen tahu nih cerita unik, pengalaman menarik lo selama di GG. Gimana sob? Pengalaman menarik selama di GG. Iya. Pengalaman lucu ya. Itu perlu. Jadi banyak banget sob, banyak banget orang-orang yang nggak tahu arahnya kemana. Jadi sering banget terjadi itu pengalaman batal transaksi sih sob sebenarnya. Batal transaksi itu jadi tamu datang, udah cek unit, udah geber-geber mobil, udah make, pokoknya ngetes sedetail mungkin sob. Nah waktu itu negosiasi lah kita. Harga berapa? Oh segini. Akhirnya, oke sepakat boleh. Minta nomor rekeningnya mas. Boleh minta nomor rekening. Terus mau transfernya via apa? Oh via ATM. Di mana ATM terdekat? Di sini. Oke. Nggak balik sob orangnya sob. Nggak balik ya? Nggak Padahal balik. udah minta nomor rekening. Padahal udah minta nomor rekening segala macam. Pada saat lo transaksi gitu kan di depan lo tinggal nih mas, udah. Harusnya kan begitu ya? Harusnya begitu. Tapi itu tidak 1-2 orang sob. Itu lebih dari 10 orang sering melakukan kayak gitu. Nah maksud gue, hey lo ngapain? Gitu kadang-kadang gitu. Itu salah satu ya. Ada lagi banyak lagi yang cerita lucu ya. Itu biasalah kalau udah nawar segala macam baru izin istri. Kalau menurut gue kan kalau dia udah datang, itu pikiran gue sih udah minat ya. Harusnya. Karena jauh-jauh udah datang jauh-jauh. Harusnya. Udah lihat unit, udah nyiapin duit lah istilahnya, tinggal transfer doang. Tapi iya. Pergi begitu. Ya gue nggak tahu, mungkin itu bisa dibilang tanda kutip halu atau gimana, gue nggak tahu ya. Tapi dia bilang nggak, mas sorry nggak jadi gitu. Nggak ada. Ngilang gitu aja. Bener-bener ngilang. Lucu kan? Lucu, kocak sih. Cuman ya itu posisi kita sebagai pelaku usaha tuh ya harus mempersiapkan mental kalau dikecewakan kayak gitu sob. Jadi ya udah, itu gue udah ngambil kemungkinan terburuk. Kalau emang dia nggak ada kabar lagi, lost contact, ya udah. Berarti memang itu belum jodohnya. Dalam bisnis ini nggak ada apa acara baper-baper. Nggak ada sob. Baper dikit ada. Cuman ya biasalah itu bisa langsung kita kelarin. Karena yang lo bilang tadi nggak satu orang ya, sampai banyak sob. 40 orang kayak gitu ya. Iya, ada yang udah deal segala macam, udah minta nomor rekening, baru izin istri. Jadi tuh langkahnya tuh berantakan semua. Di mana-mana kan izin dulu, ada dulu, ngetes nego gitu. Ini nggak kebalik arahnya. Gitu kebalik ya. Iya, banyak lah kisah-kisah kayak gitulah. Ya pasti sering dialami sama pelaku-pelaku bisnis lain juga sih sebenarnya. Dan itu harus dijaga-jaga. Jangan sampai kita kepengaruh moodnya dengan orang-orang yang nggak bertanggung jawab kayak gitu sob. Nah gitu. Bener, jadi pengalaman lucu tadi, maksudnya gue sih nggak kepikiran ya. Kalau gue pribadi nih, kalau gue udah minat ya gue niat gitu datang beli gitu kan. Ya, walaupun nanti sama masalah istri belakangan gitu. Iya, bener juga sih.
lo laki sob. Oke Sob, ada pengalaman menarik apa lagi nih Sob? Pengalaman menarik. Iya. Mungkin bukan pengalaman menarik ya. Gue mau cerita sedikit, ada mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman dan edukasi sedikit. Pengalaman buruk justru. Wah, pengalaman buruk. Pengalaman buruknya itu, jadi gue pernah dapat, sebenarnya sih ini hal lagi-lagi hal biasa ya sob, tapi gue orangnya sangat menghargai karakter orang lain juga. Jadi gue ngecek unit sama pedagang juga. Gue kan orangnya simple ya, bro. Info gua apa minusnya, ngomong aja sedetail mungkin karena gua nggak masalah kok gitu. Akhirnya ya udah dites segala macam, oh aman. Terus mesin digeber, oh aman gitu. Ya wes, gua tanpa ngecek lebih lanjut, gua bayar tuh. Nah, pas nyampe rumah, pas nyampe garasi Galaxy, gua kan biasa ya. Kalau emang udah itu mobil jadi milik gua, ya mau gua apain kayak gitu kan. Kalau selama masih belum gua bayar, pasti punya orang sob. Gua nggak enak sob ngetesnya. Nah, sampai garasi Galaxy gua tes, gua bawa, gua gas segala macam, gua panasin selama 1 jam. Tiba-tiba knalpotnya ngebul sob. Ngebul. Bum aja. Kenapa ini mobil kan? Yang tadinya gua tes nggak kenapa-napa, dan yang jual pun meyakinkan mobil tidak ada masalah. Gua info dong. Ini mobil kenapa? Kok begini ngebul tiba-tiba gitu ya? Gua ngomong baik-baik lah karena gua nggak bisa punya musuh lah sob. Nah, akhirnya dia klarifikasi, loh kan lo udah ngecek detail tadi mobil nggak ada masalah. Iya, gue tahu nggak ada masalah. Terus ini kira-kira kenapa kok begini? Bukan, gue sebenarnya pengen tahu aja arahnya dia sebenarnya bertanggung jawab atau mau kemana nih gitu. Padahal kalaupun memang diikhlasin ya sudah lah kan gue gitu ya. Akhirnya yang bikin gue hilang kepercayaan itu tiba-tiba dia menyarankan gue, oh kalau memang ngebul lo pakai aja cairan stop smoke. What? Pakai cairan stop smoke? Gue langsung berpikir apa sob? Itu tandanya saat gua ngetes itu cairan stop smoke-nya udah lo lakuin di mobil itu. Karena itu ada jangka waktunya sob. Jadi kalau kita geber-geber gitu, itu biasanya dia dalam mesin panas sekian jam itu akan kumat lagi kalau udah parah ya. Dan ternyata dia menerapkan itu sob ke mobil yang gue beli. Akhirnya apa? Gue berpikir, wah ternyata banyak ya mafia ini, dan gue harus lebih hati-hati lagi tuh sih. Jadi gue nggak serta-merta nyalain orang itu, dan gue memberikan edukasi ke orang, lo hati-hati gitu, karena yang tadinya lo lihat baik-baik saja belum tentu gitu, dan lo harus ngambil kemungkinan terburuk itu dan dengan tidak menyalahkan orang lain. Nah itu gitu. Sebagai pelajaran lagi nih, sebagai pelajaran lagi bahwa untuk mungkin kita bisa percaya orang, oke, tapi ya harus lebih teliti lagi ya. Betul, untuk sob. Keadaan barangnya. Betul. Oke. Nih sob, udah nggak berasa lagi nih sob. Segmen Sansai udah habis nih. Kita pindah segmen lagi. Sikat. Segmen keempat, segmen cucur. Oke. Kita lanjut ke segmen 4, segmen cucur. Kembali lagi teman jalan bisnis di segmen keempat, segmen cucur, segmen curhat. Nah ini sob, kita curhat-curhatan nih. Ayo. Yang kita kan tahu ya, dulu kita mungkin ya punya masa lalu yang bisa dibilang bener banget kelam, ataupun kita masalah terpuruk. Lu pernah nggak di keadaan seperti itu? Ini kita ngomongin terpuruk di garasi Galaxy apa sebelumnya nih sob? Mungkin langsung pada segmen garasi Galaxy. Oke, nah di garasi Galaxy pengalaman terburuk ya. Apa curhat ya? Mungkin ini sob. Mungkin pada saat itu lo frustasi gitu, langsungnya kok nggak ada jualan sama sekali gitu. Ini sih sob, paling sob. Gue pribadi sudah berupaya memposisikan penjual mobil dengan dengan kondisi terbaik lah, dan gue membuat karakter gue menjual bukan apa adanya sih, lebih terbuka sih. Jadi kalau misalkan itu mobil ada masalah, pasti akan gue tuntasin. Kalau misalkan itu mobil di awalnya sudah ada masalah, maka akan gue skip. Terus di saat butuh ada perbaikan, maka akan gue perbaikin sampai bener-bener mobil itu dalam kondisi yang benar-benar bagus. Ya lo tahu kan standar bagus gue tuh gimana gitu. Jadi gue aja lecet halus aja gue akan permasalahkan itu sob, walaupun mobil tua. Nah tapi yang jadi masalah adalah ternyata hal-hal baik yang kita terapkan di garasi Galaxy itu belum tentu orang melihatnya baik sob. Contoh, gue udah berupaya total nih, tiba-tiba ada satu mobil gue yang udah gue kondisikan terbaik, udah gue tes semua gak ada masalah, laku dalam waktu beberapa hari mobil itu bermasalah sob. Nah mobil itu bermasalah, namanya pembeli kan gak mau tahu ya biasanya, tinggal terima beres. Dia maunya beli mobil
gue nggak mau repot, gue nggak mau dapat masalah. Padahal yang dia beli itu mobil second gitu ya. Tapi gue tetap komitmen sob, gue tetap komitmen. Artinya kalau itu mobil ada masalah, maka lo kabarin gue bantu gitu. Iya. Yang jadi masalah adalah di saat pembeli itu terlontar ucapan, lu nipu gue ya jual mobil masalah. Itu yang jadi masalah sob. Itu menancap banget ya. Itu nancep banget. Kenapa? Karena gue nggak begitu loh. Lo kalau bilang gue nipu, cara jualan gue nggak gitu. Lo nggak kenal gue ya berarti. Nah akhirnya sempat ada yang mengklaim kayak gitu. Lo nipu ya. Lo ngomong dong kalau mobil rusak ini kan gue nggak akan beli. Nggak gitu konsepnya. Yang jadi masalah apa nih? Lo mobil mati, lo mobil radiator bocor. Maka kita konsennya ke solusinya. Jangan lo ngebahas gue jualan nipu. Ngerti kan sob maksud gue? Yes. Itu udah gue tekankan ke dia. Oke, lo apa masalahnya? Ya udah, lo gue cover deh. Yang penting lo jangan nuduh gue menipu. Betul. Lo jangan bilang gue jual mobil rusak. Selama lo berpikir positif sama gue, maka gue bantu. Tapi kalau lo berpikir negatif dari awal, sorry gue nggak bantu. Iya. Karena arah gue baik. Nah kayak gitu-gitu sih sob. Jadi gue sedihnya tuh di saat gue udah totalitas, gue udah berusaha meyakinkan dia. Sekarang lu bisa jawab deh. Lu beli mobil tua mana yang kalau ada masalah lu dibantu sama penjualnya? Nggak ada sob. Iya. Yang tadi kan gue bilang langsung Iya. putus aja. Nggak gitu. ada. Iya. Dan itu gue terapin. Iya. Gitu. Itu gue terapin. Ya udah akhirnya tetap ya yang tambeng gitu Iya, sob. iya. Dia kekeh ngerasa dia dibohongin jual mobil. Ya sudah lah ya. Yang penting gue arahnya juga gue konsisten. Gue tidak berusaha ngecewain siapapun kecuali orang itu merasa dipermasalahkan. Oh, gue berpikirnya ya tandanya bermasalah kayaknya lu deh. Gitu sob. Ya udah akhirnya gue kerucutin. Nah, gue ketemu orang-orang kayak gitu sekarang udah gue bikin simple aja. Nah itu teman Gitu. jalan bisnis ya. Jadi apa namanya kalau kita nih ya kita berkaca ya jadi pelanggan dan kita menghadapi penjual. Iya. Mungkin ada salah satu momen kita mungkin agak emosi pada saat Bener, menerima barang nggak sesuai. Tapi Bener. dalam artian ya jangan pakai emosi dulu. Betul. Kita pakai budi bicara dulu. Apa yang lo kasih solusi ke dong apa gitu kan? Kalau misalkan mobil ini rusak, pasti kan lo ngasih solusi kan. Ya, dan harus budayakan berpikir positif sih Nah sebenarnya. itu salah satunya gitu. Ya. Nah ini segmen cucur udah mau habis juga nih sob. Gitu. Yoi, Nah, sob. dan ini juga kalau teman-teman jalan bisnis mau cari mobil-mobil bekas berkualitas bisa dicek di sini nih Garasi Galaxy Instagramnya ya. Ya enggak? Siap. Ada nomor teleponnya juga. Nanti lo kasih kan nomor teman sob? Bisa, ada nanti di bisa. bawah. Atau bisa juga follow di Instagram Garasi Galaxy. Biasanya update kita di situ. Update-nya, oke. Gitu, sob. Oke, siap. Nah ini teman jalan bisnis. Kalau teman jalan bisnis yang mau hadir di podcast kita nih sob, bisa nih yang punya kriteria bisnis yang Oh iya sesuai benar-benar, dengan karena ini wadah menarik banget kok betul. buat apa ya, diskusi lah. Betul, Buat betul. diskusi. Nanti teman-teman jalan bisnis bisa cek di nomor telepon ini. Nanti ada tim kita yang akan merespon. Cakep, keren. Oke, kita akhiri dengan ucapan terima kasih Sob, sob thank you ya. udah hadir di Gua sini, udah udah dikasih cerita-cerita kesempatan buat ngoceh di sini. Iya, curhat juga. Curhat juga. Dan ini banyak mengedukasi kita semua. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, Oke, teman bisnis, kita akhiri episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.